Oke teman-teman, ketemu lagi bersama kita di channel ini. Kita akan membahas seputar lambung ya. Jadi teman-teman ya, jangan lupa untuk bantuan like dan subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini ya, agar memberikan manfaat bagi teman-teman kita, terutama yang mengalami keluhan seputar lambung. Mari kita belajar bersama biar bisa mengatasi sendiri di rumah. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita, namanya Kak Nister Gates. Oke, kita bacakan untuk komennya. Hadir Mas, mau tanya, lambung udah mulai enakan, gampang lapar, udah mulai berkurang. Tapi kenapa ya, kalau di jalan, motoran agak jauh, di keramaian, atau kegiatan yang membutuhkan fokus agak lama, kadang anxiety muncul, agak tremor, deg-degan, sama kurang fokus, pandangan kayak redup. Kadang agak lemes, padahal udah nggak cemas. Oke, untuk Kak Nister Gates, yang kakak rasakan ini, kata kunci terakhir, padahal udah nggak cemas, merasakan kenyamasan udah hilang, tapi masih kadang anxiety muncul ketika kita fokus tinggi. Itu berarti memang untuk anxiety-nya belum sembuh total. Persis seperti yang saya alami juga gitu ya. Saat kita fokus ya, menggunakan otak ini ya, itu anxiety kembali ya. Kembali dia hadir lagi. Karena apa, Kak Nister Gates? Hormon serotonin kita atau hormon ketenangan kita ya, itu belum maksimal diproduksi oleh pencernaan kita. Kemudian apakah bisa membaik dan normal? Bisa, itu perlu proses ya. Karena prosesnya itu cukup lama ya, hitungannya bisa hari, bisa minggu, bisa berbulan-bulan. Namun yang terpenting Kak Nister Gates, cukupi probiotik, atur pola makan ya, kemudian atur pola pikir, atur pola istirahat ya, dan tetaplah kita untuk menikmati kondisi ini ya dengan tidak melawannya ya. Karena kalau melawan itu nanti hormon kortisol yang keluar. Nanti malah pemulihan tidak semakin cepat, malah semakin lama. Jadi sabar, ikhlas, diterima. Yang penting itu tadi ya, probiotik itu harus masuk. Probiotik itu adalah penjaga di usus halus kita. Masukkan biar usus halus kita ini ada penjaganya, pasukan-pasukan bakteri baik. Kemudian makannya ini dijaga juga, enzim pencernaan ya, makanan yang mengandung enzim pencernaan silakan dikonsumsi. Apa aja Kak? Makanan yang mengandung enzim pencernaan ya, diantaranya pepaya ya, kemudian pisang, alpukat, madu itu mengandung enzim pencernaan. Silakan dikonsumsi. Kalau pilih madu yang murni ya atau yang asli ya, ini rekomendasi madu yang saya pakai. Oke gitu Kak Nister Gates. Jadi memang itu secara alami terjadi. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman yang mengalami anxiety, jangan terlalu banyak scroll medsos, dibatasi. Karena apa? Ketika kita terlalu sering scroll ya, otak kita ini bekerja terlalu keras Kak, sehingga nanti hormon serotonin kita ini semakin berkurang, sehingga kita cemas, kita kayak nggak tenang gitu loh ya. Jadi memang seperti itu adalah hal yang normal. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, probiotik masuk ya, kemudian pola makan benar-benar dijaga Kak. Jadi ini adalah sebuah kondisi ya, pada usus halus kita itu namanya leaky gut. Cara penanganannya memang butuh proses untuk memperbaikinya, kita jaga pola makan, dan nanti kata kuncinya ya, silakan diperhatikan. Kalau sudah sembuh total Kak Nister Gates, jangan coba-coba atau jangan ini istilahnya ini berusaha untuk pola makan bebas lagi seperti sebelum ini mengalami kejadian keluhan seputar pencernaan ini. Karena saya sudah menyatakan, saya udah pulih di 9 bulan, pulih total, pola makan bebas lagi. Saya makan snack, tepung terigu, mie, bakso, kerupuk, lain-lain semua saya makan, caos ya. Saya makan semua walaupun tidak begitu banyak ya. Tapi sudah sangat sensitif ini untuk usus halus kita. Akhirnya saya mengalami lagi Kak. Saya kelingan lagi, saya kelelahan kronis lagi ya, kemudian saya anxiety lagi. Dan ini di 1 bulan dan alhamdulillah sudah sangat membaik, tinggal anxiety sedikit ya. Jadi beberapa hari ini kalau untuk nyetir masih seperti kakak ini persis ya. Jadi untuk fokus
untuk fokus lebih dalam ya untuk nyetir ya, itu masih terjadi kecemasan ya. Jadi ini memang hal yang sangat alami, jadi kita batasi aktivitas yang memerlukan fokus pikiran tinggi, diantaranya nyetir motor yang terlalu jauh ya. Kemudian malam ini membutuhkan energi yang banyak daripada siang, karena siang masih ada terbantu sinar matahari. Dan kalau malam ini kan gelap. Gelap itu tubuh kita ini merespon mengeluarkan konsentrasi lebih banyak. Oleh karena itu kalau anxiety biasanya saat malam itu ya, itu kecemasan hadir biasanya. Gitu, karena tubuh kita ini secara otomatis memerlukan energi yang lebih besar dalam hal apa? Konsentrasinya. Nah, karena hormon serotonin kita ini ya ada gangguan ya, tidak bisa sepenuhnya diproduksi ya. Hormon serotonin itu ketenangan suasana hati, ketenangan pikiran di situ ya. Nah, oleh karena itu kita kalau ingin memperbaiki ini ya, selain dengan menjaga pola makan dan memasukkan probiotik dan makanan yang mengandung enzim pencernaan, kita laksanakan aktivitas ya yang bisa membuat kita senang ya, seperti melaksanakan hobi atau melaksanakan sesuatu yang membuat kita happy gitu ya Kak Mister Gates, silakan untuk diperhatikan dan tetap semangat. Jangan terlalu sering melihat berita-berita atau informasi yang membuat kita ketakutan. Nanti hormon serotonin kita, hormon ketenangan kita semakin melemah lagi nih. Jadi kita enjoy aja, kita belajar tentang spiritual. Spiritual itu pengetahuan tentang kehidupan, tentang pola-pola kehidupan. Kita harus seperti apa ya. Jadi jangan ada dendam ya, biar apa? Biar tenang batin kita, pikiran kita tenang gitu ya. Yang berlalu sudah biarlah berlalu, yang terjadi yang lalu ini dibuat pelajaran ya, agar sekarang kita lebih baik lagi untuk melangkah. Gitu ya Kak Mister Gates, tetap dipatuhi beberapa protokol yang sudah diterapkan sekarang ya, dan biasanya ini akan membaik kurang lebih di 1 bulanan, biasanya akan membaik gitu ya. Oke Kak Mister Gates, alhamdulillah puji syukur sudah sangat-sangat membaik kondisinya. Kalau belum konsumsi probiotik, silakan dikonsumsi. Kalau saya tetap menyarankan, baik itu gastritis, GERD ya, apalagi leaky gut, probiotik harus masuk. Karena probiotik adalah pasukan-pasukan bakteri baik yang menjaga pencernaan kita, di mana menjaganya di usus halus. Bukan hanya di usus halus, efeknya nanti ke asam lambung. Yaitu apa teman-teman? pH-nya, kestabilan dari asam lambungnya. Karena ini penting sekali untuk mengaktifkan enzim pencernaan sehingga bisa mengolah makanan dengan maksimal. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Silahkan komen, barangkali ingin menanggapi atau belajar bersama teman-teman ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis ya. Saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih ya. Ternyata yang udah pulih itu bisa sakit lagi atau kambuh lagi ketika kita tidak menjaga pola makan kita. Oke teman-teman, tetap semangat ya, dan mohon maaf ya apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu, rayu.